Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitul Adli, Kejaksaan Agung RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Terkait dengan Al-Quran, Al-Quran adalah kitabullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatih. Itu definisi dari Quran. Definisi Quran adalah ucapan Allah, kalamullah, ucapan Allah. Quran bukan makhluk, karena Quran adalah ucapan Allah, melekat sama Allah, punya sifat yang sama dengan Allah, punya sifat yang sama dengan Allah. Kalau Allah penyembuh, Quran penyembuh. Kalau Allah maha suci, Quran kitab suci. Semua sifat Allah melekat pada Quran, karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh di dalam Islam kita mengatakan Quran adalah ciptaan Allah, karena bukan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah sama dengan kita berarti. Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulullah, bukan ucapan Rasulullah. Kalau kita mengenal ada dua sumber hukum Islam yang utama, Quran dan hadis. Bahasa Quran dengan bahasa hadis enggak sama. Yang paham bahasa Arab bisa bedakan antara bahasa Quran dengan bahasa hadis. Adapun bahasa Quran bukan bahasa manusia, bukan bahasa manusia dan enggak sama dengan bahasa manusia. Betapa banyak kitab suci yang mau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dibahasakan seperti bahasa Quran, tapi tidak sama sekali. Karena bahasa Quran sangat istimewa sekali. Makanya banyak sahabat yang masuk Islam. Kalau kita lihat statistik, orang Arab itu ada sekitar 250 juta seluruh dunia. Mayoritas Muslim. Kenapa? Karena mereka paham bahasa Arab. Mayoritas orang Arab paham bahasa Arab, dia akan masuk Islam. Kenapa? Karena Quran bukan bahasa manusia. Yang faham bahasa Arab, dia akan memastikan Quran bukan bahasa manusia. Umar ibn al-Khattab pertama kali masuk Islam gara-gara takluk dengan bahasa Quran. Awalnya dia membunuh mereka yang mau masuk Islam. Siapapun yang masuk Islam dia penggal batang lehernya, sampai-sampai dia dikatakan oleh salah seorang, Umar, kamu menggal batang leher orang, adikmu sendiri masuk Islam. Akhirnya dia datang kepada adiknya, yaitu namanya Fatimah. Adiknya Fatimah yang saat itu sedang baca Quran, dia langsung datang, langsung menyambar Quran yang dipegang sama Fatimah. Mahada, apa ini, kata Umar. Kata Fatimah, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, kamu harus mandi dulu. Akhirnya dia mandi dulu. Setelah dia mandi, setelah itu dia baca. Apa yang dia baca? Surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahasa yang sangat indah sekali. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran untuk menyulitkan. Walakin tadhkiratan liman yakhsha. Tapi adalah peringatan bagi orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesianya biasa aja. Tapi kalau yang faham bahasa Arabnya tidak seperti bahasa manusia. Enggak ada orang yang bisa membuat bahasa seperti itu. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Langsung gemeter tangan Umar. Gemeter tangan Umar, dia langsung mengatakan, mahadha biqaulil bashar. Ini bukan manusia yang mengucapkan. Langsung dia tanya kepada Fatimah, Fatimah, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Langsung ditunjukkan Muhammad ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Langsung dia datang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Langsung dia permisi ngetok pintu. Kata Rasulullah yang saat itu sedang bersama sahabat, bukakan pintunya. Ya Rasulullah, itu Umar. Umar terkenal dengan kejamnya, terkenal dengan kasarnya. Bukakan, kata Rasulullah.
Saat dibuka pintunya dia langsung sujud di depan Rasulullah dan dia mengatakan, saya beriman dengan apa siapa yang sudah menurunkan Quran. Kenapa? Karena bahasa Quran nggak sama dengan bahasa manusia. Yang paham bahasa Arab otomatis dia akan beriman dengan Islam, akan beriman dengan Quran. Mayoritas orang Arab di seluruh dunia mayoritas Muslim. Kenapa? Karena paham bahasa Quran. Yang keistimewaan kedua Quran adalah 14 abad sejak masa Rasulullah sampai sekarang nggak pernah berubah sama sekali. Satu huruf pun nggak berubah. Ada kitab yang nggak berubah sama sekali. Dengan bahasa asli, nggak dengan bahasa Indonesia, tidak. Kalau yang bahasa Indonesia itu terjemahan bukan Quran. Seluruh dunia dari Maroko sampai ke Merauke, itu dunia Islam dari Maroko sampai ke Merauke, semuanya baca Quran dengan bahasa aslinya. Coba ada kitab suci yang orang baca dengan bahasa aslinya. Orang Indonesia yang agamanya Nasrani bisa baca bahasa Ibrani-nya Injil? Tidak ada satu sama sekali. Tapi orang Islam semuanya bisa membacanya dengan bahasa Arab. Semuanya bisa membacanya dengan bahasa Arab. Orang Islam pasti hafal Quran minimal 2 halaman. Minimal 2 halaman. Al-Fatihah. Qul ya qulhu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu sudah 2 halaman. Udah 2 halaman. Tidak ada satu agama pun penganutnya yang hafal kitab suci mereka dengan bahasa asli kecuali orang Islam. Hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami jadikan Quran, kata Allah dalam Quran, Allah berfirman dengan bahasa yang sangat indah, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami jadikan Quran gampang diingat, sadarkah kalian, kata Allah. Sadarkah kalian? Nggak ada satu kitab pun. Jangankan kitab suci, kitab karangan kita sendiri hafal nggak? 2 halaman saja, dengan tanpa perubahan sedikit pun, dengan tanpa kesalahan sedikit pun, kecuali Quran. Tapi Quran yang hafal banyak, bahkan yang cacat sekalipun hafal. Ada salah satu televisi swasta, nggak perlu saya sebutkan nama televisinya, ada apa? Ada acara Hafiz Quran, ya, Hafiz Quran. Ada yang cacat mental, cacat fisik. Saya sudah pernah ketemu dengan orangnya. Dia cacat fisiknya nggak bisa berjalan, didorong pakai kursi roda. Cacat mentalnya nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong. Tapi di televisi ditanya ayat apa saja, dia bisa sambungin ayatnya. Ayat apa saja. Padahal Quran ada 600 halaman Quran. Halaman Quran ada 600 halaman. Tapi dia cacat mental, cacat fisik, ngomong pun nggak bisa. Saya sudah pernah ketemu dengan orang. Silakan ikutin acara di TV, salah satu TV swasta ada Hafiz Quran, ya. Itu ada yang cacat mental, cacat fisik. Saat orang tuanya ditanya, kok bisa hafal Quran dia? Itulah mukjizat Quran. Allah sendiri mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami jadikan Quran mudah diingat, sadarkah kalian, kata Allah. Mudah dihafal, sadarkah kalian? Mudah difahamin, sadarkah kalian? Gitu kan? Itulah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara tentang hukum waris, belum ada matematika. Tapi dalam hukum waris itu seper-seperan semua. Ada 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Belum ada ilmu matematika. Tapi Quran sudah berbicara tentang tambah-tambahan, kali-kalian, seper-seperan, ya, bagi-bagian, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya yang menciptakan ilmu matematika orang Islam, Al-Jabar itu orang Islam. Aritmatika itu dari kata Khawarizmi, itu orang Islam juga. Yang menciptakan ilmu kedokteran siapa? Ibnu Sina, orang Islam juga. Loh, kenapa? Karena Quran sudah berbicara semuanya. Ada ilmu kimia, ada ilmu tumbuh-tumbuhan, ada ilmu perairan, ada ilmu perikanan, ada ilmu matematika di dalam Al-Quran. Ilmu waris Allah bahas tentang hukum waris dalam 3 ayat saja. 3 ayat saja. Tapi 3 ayat tersebut dijabarkan bisa sampai 4 semester. Saya ngajar ilmu faraid, ilmu waris, itu 4 semester. 4 semester. Orang dikasih penjelasan, tapi cuma 3 ayat Allah membahasnya. Hanya 3 ayat saja Allah membahasnya. Adakah orang sadar itu matematika? Kenapa? Karena bahasanya indah. Coba kalau kita ada orang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan matematika, insya Allah puji-puji yang kita dengarnya langsung. Tapi di saat Allah berbicara tentang matematika, nggak ada orang yang
sadar bahwa itu adalah ilmu matematika. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus. Orang bisa hafal padahal 1/6, 1/4, 2/3 gitu kan. Allah membahas dengan bahasa yang sangat indah sekali sehingga orang nggak sadar kalau itu matematika sebenarnya. Itulah mukjizat Quran. Kita orang Islam harusnya mendalamin mukjizat dari Al-Quran. Mukjizat dari Al-Quran juga adalah 14 abad yang lalu gak pernah berubah sama sekali. Ya, dari Maroko sampai Merauke Qurannya sama. Satu titik pun gak akan berubah. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Kalau ada yang berani untuk merubah Quran, insya Allah ada yang mampu untuk menemukan keberubahannya itu. Kenapa? Yang hafal Quran banyak. Tidak ada satu kitab pun yang dihafal kecuali Quran. Tidak ada satu pun kitab di dunia ini, bahkan pengarangnya sendiri yang hafal kecuali Quran. Hanya Quran saja yang bisa dihafal, 600 halaman. 600 halaman itu hafal banyak sekali, bahkan yang umur 5 tahun pun hafal. Bahkan yang nggak ngerti pun hafal. Coba kita hafalin bahasa Cina, Pak. Bahasa Cina yang kita nggak paham sama sekali, 2 baris aja, Pak. Susah. Tapi Quran bahasa Arab orang banyak hafal, bahkan yang nggak ngerti. Bahkan yang nggak ngerti yang bukan bahasa dia. Nah, Quran ini keistimewaannya banyak sekali. Pertama, kalau kita baca karena ini kalamullah, per hurufnya 10 kebaikan. Man qara al-Quran fakana likulli harfin min hasanah, kata Nabi. Siapa yang membaca Quran, setiap hurufnya adalah 1 kebaikan. Wa likulli hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kita baca Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah itu ada sekitar ratusan, bukan 100, ratusan huruf. Artinya kalau 100 saja kita dapat 1000 kebaikan yang Allah janjikan buat kita. 1000 kebaikan, ya. Tidak, silakan dihitung banyak 1000 kebaikan. Allah bisa sembuhkan penyakit kita, ya. Allah bisa bebaskan diri kita dari kesulitan. Allah bisa akan jadikan diri kita kuat. Allah jadikan cerdas otak kita. Itu kebaikan-kebaikan semua yang kita butuhkan. Silakan baca surah Al-Fatihah saja udah banyak sekali kebaikan. Ada seorang sahabat dulu di masa Rasulullah SAW, ada seorang kepala suku yang kena bisa ular, ya, bisa ular. Lalu diumumkan siapa yang bisa mengobatin ini kepala suku nanti akan diberi seekor kambing. Lalu salah seorang sahabat mengacungkan tangan, saya coba. Apa yang dia baca? Cuman Al-Fatihah. Dia bacakan Al-Fatihah, sembuh itu bisa ular. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah, nanyakan kepada ya Rasulullah, apa hukumnya kalau saya baca Al-Fatihah dapatnya kambing? Apa kata Rasulullah? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya adalah membaca Quran. Kalau membaca yang lain aja bisa dapat upah, apalagi baca Quran. Karena Quran di atas segalanya. Karena Quran kalamullah, bukan kata-kata kita, bukan, ya. Karena Quran adalah kalamullah, bahkan lebih tinggi dari kita sendiri. Bahkan lebih tinggi dari kita makhluk. Kalau Quran bukan makhluk. Itu keutamaan baca Quran. Yang kedua, dijanjikan syafaat. Nabi dalam hadis mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran akan datang di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat untuk orang yang selalu berteman dengan Quran, berteman dengan Quran. Bagaimana kita berteman dengan? Bawa kemana-mana. Kemana-mana bawa Quran, di mana-mana baca Quran. Ya, kemanapun kita ingat Quran gitu kan, selalu baca Quran. Itu namanya berteman dengan Quran. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah kita dapat ilmu kalau kita pahami isinya. Kita dapat ilmu karena kalau kita pahami isinya. Isi Quran itu ada 3 kandungannya. 3 kandungan isi Quran. Yang pertama adalah tentang menguatkan akidah. Jadi paling banyak isi Quran itu adalah akidah. Dari 6.666 ayat Quran, ya, 6.666 ayat Quran itu mayoritas 2/3-nya, 2/3 sekitar 4.000-an ayat itu tentang akidah semua, tentang akidah. Itu saking pentingnya akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, di antara ayat Quran, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad, cuman Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
tidak menyerupainya satupun dari makhluknya. Jadi nggak ada sama sekali yang menyerupai Allah. Itu salah satu di antara ayat tentang akidah. Ayat kursi tentang akidah. Kenapa ayat kursi itu penuh dengan keutamaan? Karena berbicara tentang Allah Al-Khaliq, bicara tentang Allah. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang istimewa, maka istimewa juga. Kita berbicara tentang Allah, maka istimewa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha mendirikan, yang maha menghidupkan, yang maha menegarakan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita butuh istirahat, tapi Allah enggak butuh istirahat sama sekali. Itu baru sepotong dari ayat kursi. Di antara ayat tentang akidah juga yang kita sering baca, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, orang mukmin dan rasul dan seluruh malaikatnya, kitab-kitabnya. Kita wajib beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada yang lain-lain, hari kiamat dan seterusnya. Berbicara tentang akidah. Yang kedua, Quran berbicara tentang akhlak. Nomor dua yang paling banyak dibahas dalam Quran. Kalau ayat akidah itu ada 4.000, ayat akhlak nomor dua. Ayat akhlak nomor dua yaitu 1654 ayat. Jadi kalau 4.000 ditambah 1654 ayat, ada sekitar 5.000-an ayat sudah. Ayat akhlak nomor 2. Tapi yang sangat disayangkan, orang Islam baca Quran tapi nggak berakhlak. Ya. Ada yang rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak berakhlak juga. Akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ayat akhlak 1654 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, jangan saling ejek. Karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna, antar perempuan juga jangan saling ejek, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, jangan saling menghinakan, walaupun itu dengan gerakan, kata Allah. Dengan gerakan pun enggak boleh saling menghinakan. Ada teman datang langsung kita pergi, itu dengan gerakan. Walaupun kita nggak mengatakan kalau nggak penting dia gitu kan, tapi kita langsung pergi, itu menganggap kita menghinakan juga. Kalau dia tersinggung, dalam Islam kita nyinggung perasaan orang sengaja ataupun tidak dosa. Kalau sengaja udah pasti dosa, kalau nggak sengaja dan tahu ada yang tersinggung, wajib kita minta maaf. Karena menjaga hubungan itu hukumnya wajib. Itu dalam Islam. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, nggak boleh saling memberi gelar yang nggak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, sejelek-jelek gelar adalah gelar fasik setelah mukmin. Banyak sekali orang mukmin seringkali mengatakan dia ahli neraka, ahli neraka. Enggak boleh. Enggak ada orang yang mau dikatakan ahli neraka, enggak ada. Ya, Ustadz, gimana kita? Enti kalau ada dia yang salah, enti kasih tahu, enti nasihatin. Kalau dia membantah, dia punya dalilnya, udah biarkan masing-masing orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang enggak mau bertaubat dari ngejek orang lain, dari ngasih gelar yang enggak baik, dari menghina orang lain, dari mengecilkan orang lain, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jangan suka bersangka buruk. Itu ayat akhlak semua, ada 1654 ayat. Yang ketiga, ayat hukum. Nomor 3 baru ayat hukum. Ayat tentang sholat, ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, itu kecil sedikit, nggak banyak. Nggak banyak yang dibahas Allah. Kenapa? Kalau sudah akidahnya kuat, akhlaknya bagus, insya Allah ibadahnya pun bagus. Insya Allah perintah akan dia laksanakan, larangan akan dia tinggalkan. Ayat-ayat tentang hukum sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Ada ulama yang mengatakan sekitar 500 atau 600 ayat. Nggak banyak. Tapi orang kadang-kadang berdebat masalah hukum, tapi mengabaikan akhlak, menghina satu sama lain, mengejek satu sama lain, itu yang sangat disesalkan. Maka kita sebagai orang muslim, di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kita pelajari Quran, kita baca Quran. Kalaupun nggak paham isinya, kita dapat pahala. Kalau paham isinya, kita dapat ilmu yang sangat banyak sekali. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, suruh dia belajar bahasa Arab supaya dia tahu bahasa Quran itu bukan main, sangat istimewa, tidak ada satupun yang menandinginya. Makanya Rasulullah SAW di masa beliau masih hidup dulu, Allah turunkan ayat untuk menantang orang Arab, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu dengan apa yang sudah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, silakan bikin satu surat yang pendek saja yang sama dengan Quran.
Fa'atu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum, panggil teman-teman kalian untuk bikinnya satu surat itu, ya. Min dullah in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukan, wa lan taf'alu, tidak bakalan mungkin kalian bisa melakukannya. Walaupun surah Al-Ikhlas sekalipun, silakan bikinkan surah Al-Ikhlas sekalipun. Nggak ada satupun di dunia ini kata-kata yang bisa cepat diucapkan. Kita hafal Pancasila, bisa nggak Pancasila? Nggak bisa. Tapi coba Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba silakan baca Pancasila secepat itu. Tidak ada yang bisa. Satupun ucapan manusia nggak ada yang bisa diucapkan secepat itu kecuali Al-Quran. Kami jadikan Quran gampang diucapkan, kata Allah. Sadarkah kalian? Quran, padahal seluruh dunia tidak semuanya berbahasa Arab, tapi mereka walaupun nggak bisa berbahasa Arab bisa membaca Quran secepat itu. Makanya kalau ada orang sholat cepat, Pak, ya, lu kenapa cepat? Ya, Quran cepat diucapkan. Coba kalau yang kita baca di dalam sholat itu bahasa Indonesia, insya Allah nggak secepat itu, Pak, ya, nggak secepat itu kita mengucapkannya. Tapi karena Quran yang diucapkan makanya cepat. Tapi jangan cepat-cepat juga, khusyuklah, ya, baca dengan benar, dengan tartil, supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita bisa meresapi ucapan-ucapan Allah kata per kata, huruf per huruf, setiap hurufnya dapat pahala 10 kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.